Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Faiz sama Tarhab, dan pada kali ini kita akan membahas modul 9 pada CCNA Introduction to Network 2026. Oke, judul dari modul 9 ini adalah Address Resolution. Oke, kita masuk ke bab pertama, 9.1 MAC and IP atau komunikasi dua lapis. Untuk memahami kenapa kita membutuhkan IP address, address resolution, kita harus paham bahwa paket data butuh dua pemandu. Oke, ada layer 3 sebagai IP header, berfungsi sebagai alamat tujuan akhir atau end-to-end. IP address tidak dapat berubah dari sumber sampai tujuan. Lalu di layer 2 ada Ethernet frame header, berfungsi sebagai alamat tujuan fisik atau hop-to-hop. Alamat MAC selalu berubah di setiap router, karena setiap segmen kabel punya alamat fisik yang berbeda-beda. Masalahnya, saat PC tahu IP tujuan, misalnya 192.168.1.5, PC tidak tahu bahwa alamat MAC perangkat tersebut. Padahal, switch hanya mengerti alamat MAC. Disinilah address resolution diperlukan. Lalu kita masuk ke ARP atau Address Resolution Protocol. ARP adalah protokol yang memetakan alamat IP ke alamat MAC. Skenario ARP request adalah jika PC A ingin mengirimkan paket ke PC B, PC A mengecek ARP table atau cache. Tidak ada, PC A harus bertanya ke jaringan. Jika tidak ada, PC A harus bertanya ke jaringan. PC A akan mengirimkan pesan ARP request atau broadcast ke alamat FF. Isinya adalah siapa yang memiliki IP 192.168.1.5, tolong beritahu saya. Selanjutnya perangkat di LAN menerima pesan ini, tetapi hanya PC B, pemilik IP tersebut, yang akan meresponnya. Pentingnya ARP table dan cache. Jika ARP tidak punya cache, jaringan akan banjir dengan broadcast dan akan mengganggu performa. Lalu entry ARP bersifat sementara atau volatile. Jika PC di restart atau waktu egging habis, entry akan dihapus. Nah, masalah keamanan pada ARP ini, karena ARP tidak memiliki autentikasi, penyerang bisa mengirim ARP replay palsu untuk mengelabui switch atau PC lain. Ini adalah dasar dari serangan man in the middle. Kita lanjut ke IPv6 Neighbor Discovery atau NDP. IPv6 tidak menggunakan ARP, ia menggunakan ICMP v6 yang jauh lebih cerdas dan efisien. Pesan utama dalam NDP adalah Neighbor Socialization, berfungsi mencari perangkat tetangga menggantikan ARP request. Menggunakan alamat multicast sehingga hanya perangkat yang relevan yang memproses. Tidak semua perangkat di LAN berbeda dengan ARP yang broadcast ke semuanya. Neighbor Advertisement atau NA, respon perangkat yang dicari menggantikan ARP replay. Lalu ada router socialization atau RS dan router advertisement RA, digunakan untuk menentukan router default gateway di jaringan. Lalu kita masuk ke keunggulan dibandingkan ARP. Multicast versus broadcast. Mengurangi beban CPU perangkat yang tidak terlibat, tidak perlu memproses semua pesan broadcast. Lalu, deteksi duplikat addressnya, IPv6 bisa mendeteksi secara otomatis jika ada dua perangkat yang mencoba memakai IP yang sama sebelum IP tersebut digunakan. Yang terakhir, di link layer, IP address resolution, prosesnya lebih terintegrasi dengan struktur header IPv6. Oke, kita akan berikan sekian presentasi dari saya terkait CCNA Introduction to Network 2026 pada modul 9, yaitu Address Resolution. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.